Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tas formatif untuk FISDA 1 atau Fisika Dasar 1 FISDA 4211, dan kita sudah masuk ke modul keempat. Oke, so kita mulai dari tes formatif yang pertama. Nah, di sini kalau saya lihat untuk yang ini, saya kan nggak ngecek di BMP-nya ya, cuma saya lupa. Ini kemungkinan besar ada terkait dengan yang namanya usaha gitu ya, usaha dan energi. Oke, so untuk nomor 1, di sini diinformasikan katanya sebuah balok dengan massa 1 kg. Oke, M-nya 1 kg. Kemudian dilepaskan dari puncak bidang miring yang tingginya 2 meter. Oke. Dan panjang bidang miringnya 4 meter. Ketika mencapai dasar bidang diketahui kecepatan baloknya 2 meter per sekon. Nah, jika ini maka besar kerja yang oleh gaya gesek gitu ya. Diperhatikan lagi besar kerja oleh gaya gesek. Ya, oke. Nah, kenapa? Karena coba kita cek dulu ya terkait dengan gambarnya kan kurang lebih seperti ini mungkin ya gambarnya ya. Nah, saya ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini katanya ya dari sini ke sini tuh untuk hanya di sini hanya adalah 3 meter ketinggiannya, 2 meter. Kemudian dari sini sampai ke sini dari sini ke sini untuk nilai S-nya mungkin kalau kita anggap ini adalah sumbu X-nya gitu ya. Jaraknya adalah 4 meter. Nah, kemudian di sini ada bidang balok nih dari pucuk di sini nih. Ada pucuk di sini. Nah, ya sudah. Maka kan nanti kalau kita diemin kan harusnya dia jatuh, gitu ya. Nah, di sini ternyata dikasih tahu bahwasanya di kondisi terakhir di sini katanya di sini V-nya itu sebesar 2 meter per sekon. Ya, nah yang perlu kita ketahui bahwasanya ya ini kita harus gambar diagram gayanya. Yang pertama adalah dari sini ke sini ke bawah yaitu adalah W gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya ini kita perlu diingat lagi ya bahwasanya ini akan menjadi sumbu X-nya gitu ya. Nah, ini akan menjadi sumbu X-nya. Nah, dan ini akan menjadi sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Nah, ya sudah. Berarti kan ini membentuk sudut terhadap sumbu X gitu ya. Ataupun membentuk sudut terhadap sumbu Y. Yang dimana ini berarti ini kita bisa uraikan gitu ya. Bisa kita uraikan yang dimana ini adalah pas yang ini nih, ini tetanya di sini ya, jangan lupa. W kali dengan sin theta gitu ya, dikalikan dengan sin theta yang dimana tetanya tuh ngambil dari yang ada di sini. Nah, ini kan punya sudut ya. Nah, kemudian yang ke bawah ini adalah W dikalikan dengan cos theta. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Ya, terkait dengan yang namanya gaya normal. Gaya normal ya di sini. Mungkin saya tulisnya adalah Fn gitu ya. Normal force. Ada lagi nggak? Ada. Gaya gesek. Nah, dari sini ke sini tuh ini gaya gesek. Oke, mungkin ini saya hapus saja kali ya nomor satunya ya. Oke. Jadi dari sini ke sini itu ada yang namanya gaya gesek. Nah, yang ditanya adalah kan dia bergerak ke bawah sini sampai ke bawah sini tidaklah gitu loh. Tidaklah 100% mengandalkan yang namanya W sin theta aja, tapi ada yang menghambat yaitu adalah gaya gesek. Nah, kira-kira jadi kalau misalnya nggak ada gaya gesek mungkin di sini nggak 2 meter per sekon, melainkan lebih gitu ya. Nah, tapi karena ada gaya gesek makanya dia lebih lambat daripada semestinya. Kira-kira dia punya andil nggak? Punya andil. Nah, usahanya berapa? Itulah yang ditanya di nomor 1. Ya, jadi mungkin kita tulis di sini yang untuk yang ini ditanya adalah W dari si FG itu berapa? Ya, kerja oleh gaya gesek atau usaha oleh gaya gesek. Nah, dari soal nomor 1 berdasarkan ini gaya gesek rata-rata dia ditanya ini FG-nya berapa? Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan definisi daripada W itu sendiri atau definisi daripada usaha sendiri itu ada 2.
Yang pertama adalah sigma F dikalikan dengan delta S alias perpindahan gitu ya. Ataupun juga bisa kita gunakan pendekatan yang namanya W sama dengan delta E. Nah, kalau kita gunakan pendekatan yang pertama ya, kalau kita kerjakan W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S. Nah, pertanyaannya adalah tidak semua gaya di sini dikasih tahu nilainya. Oke, mungkin kalau W sin theta bisa kita cari. Kalau untuk W cos theta ya bisa kita cari juga. Tapi bagaimana dengan FG? Gitu kan? Karena kita tahu bahwasanya untuk rumus FG itu kan apa? Ya, mu dikali dengan N. Ya, dikalikan dengan N. Nah, kalau kita anggap ini adalah sumbu X kan berarti kalau kita analisis lebih lanjut gitu ya, si benda ini gitu ya, si benda ini ke kanan sebesar W sin theta gitu ya. Nah, ini ke bawah, ini W sin theta. Kemudian ke bawah di sini adalah W dikalikan dengan cos theta gitu ya. Kemudian ke atas di sini ada yang namanya normal force alias atau gaya normal gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ada yang namanya FG alias gaya gesek gitu ya. Oke, kita bisa beranggapan bahwasanya oke, gaya gesek gitu ya. Gaya gesek daripada si siapa? Ini itu kan mu kali N. Oke, N-nya alias gaya normalnya kan bisa kita analisis lewat sumbu Y. Tapi toh percuma. Di sini apa yang nggak ada? Ya ininya tidak ada. Makanya kita nggak bisa cari si FG-nya itu sendiri. So berarti kita nggak bisa menggunakan yang namanya W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S. Nah, apa yang bisa kita gunakan? Nah, di sini ada dua kemungkinan gitu ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin di sini saya perpanjang lagi ya gambar daripada yang ada di sini. Kalau kita anggap ini ada, kita bahas sumbu X, berarti di sini kan ada yang namanya begini ya. Yang dari dimana dari sini ke sini tuh S-nya adalah 4 meter gitu ya. Oke, jadi dari sini ke sini tuh S-nya adalah 4 meter jaraknya. Nah, sekarang kalau semisal kita gunakan pendekatan yang delta E ya, yang dimana kan berarti di sini untuk jelasnya bahwasanya untuk V di sini adalah VT ya. Nah, di sini V0-nya sama dengan 0 karena dia bukan didorong tapi ditahan terus dilepaskan. Artinya berarti dia tidak punya kecepatan awal. Nah, ini untuk VT-nya adalah 2 meter per sekon. Maka di sini akan ada dua energi. Itu ya yang ketika dibahas. Ya, ada dua energi yang terjadi. Yang pertama adalah yang ini ya pada saat bidang datar. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya ini tidak bergerak lurus seperti ini. Dia bergeraknya miring alias berarti ada ke kanan dan ada ke bawah. Maka sebenarnya kejadian ini juga bisa kita anggap bahwasanya oke. Jadi ada di suatu bidang datar yang tinggi gitu ya. Terus kemudian dia bergerak turun. Gitu ya. Bergerak turun. Nah, di mana sampai ke daerah yang ada di sini. Nah, yang di mana di sini dikasih tahu bahwasanya H dari sini ke sini itu hanya adalah 4 meter. Ya, 4 meter. Nah, otomatis di sini yang berlaku jelas ya cuman ke bawah doang gitu kan ya. Nilai daripada W itu sendiri ke bawah dia jatuh nih. Alias M kali G kan. M kali G. Makanya kalau kita gunakan pendekatan rumus ini kan berarti ini kan sama kayak energi potensial kan gitu. Nah, kalau kita analisis daripada yang di sebelah kanannya itu dulu gitu ya. Nah, ini bisa pakai pendekatan W sama dengan sigma F kali dengan delta S gitu ya. Nah, W sama dengan sigma F-nya apa yang terjadi di sini? M kali G. Nah, M kali G saja dikalikan dengan yang namanya H. Nah, berarti W sama dengan sebenarnya mungkin saya tulis delta S aja gitu ya. Tulis saja delta S. Nah, W sama dengan M-nya di sini ke bawah. M-nya itu adalah 1 kali 9,8. Di sini sebenarnya kan dia turun ya, alias minus 4 kan gitu ya sebenarnya.
Sebenarnya kalau kayak gitu, kalau dia ke bawah itu minus gitu ya, kan 0 dikurang min 4, maka harusnya di sini W-nya dia minus juga. Kan gitu ya. Cuman kan kita mau bahas nilai aja. Jadi di sini perubahannya dari sini ke sini turunnya sejauh 4 meter. Maka nilainya adalah sebesar 19,2. Ya, 19,2 harusnya ya. Coba saya cek. 9,8 kali 4 39,2. Sorry. Oh, 2 meter. Sorry. Ini 2 meter ya. 2 meter yang S yang ini. Yang 4 meter. Ini 2 ya. Oke, ini 2 meter. Ini 2 meter. Berarti kalau misalnya kita hitung di situ 9,8 kali 2 gitu ya. 9,8 kali 2 ini adalah 17,6 harus baru. Wait. Ya, 19,6. Oke, 19,6. Nah, atau kalau misalnya mau pakai W sama dengan delta EP gitu ya, alias delta perubahan energi, berarti EP2 EP2 dikurangkan dengan EP1. Nah, yang dimana ini kan kalau ini kita sebenarnya hitung minus 2 ya, karena dia turun harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting nilainya sebenarnya 19,6. Cuman bedanya karena nilai usaha itu bisa plus dan minus dalam konteks memberikan atau menerima gitu ya. Oke. So W sama dengan MG kali H2 kurang MG kali H1. Nah, 1 kali 9,8. Nah, untuk H2-nya kan posisi ini 2, ini 1 ya. Berarti di sini ketinggian di nomor 2-nya udah 0, nggak punya ketinggian. Dikurang 1 kali 9,8 kali si nomor 1 ketinggiannya 2. Nah, berarti W sama dengan 0 kurang 19,6, maka nilainya adalah 19,6 Joule ya. Oke, itu untuk yang 19,6-nya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita analisis lebih lanjut gitu ya. Harusnya usaha dari sini ke sini ya, baik via sini ataupun via sini tuh harusnya sama gitu ya. Tapi setelah kita cek misalkan gitu ya, misalkan kita cek benar-benar polos terhadap bidang miringnya aja gitu ya, terhadap bidang miringnya. Nah, berarti kalau semisal kita bahas daripada ini aja, anggap aja tidak ada gaya gesek gitu ya. Tidak ada gaya gesek ataupun bukan masalah gaya gesek. Misalnya kita anggap bahwasanya W di sini itu adalah perubahan energi kinetik. Karena di sini kan kita FG nggak bisa cari ya. Kalau di sini kita pakainya adalah delta EK. Nah, W sama dengan EK2 kurang EK1. Nah, ini posisi kedua, ini posisi pertama. Berarti W sama dengan setengah kali MV2 kuadrat gitu ya. Dikurangkan dengan setengah kali M kali V1 kuadrat. Ya sudah, berarti setengah kali dengan 1 kali dengan yang namanya V2. Nah, V2-nya berarti 2 ya. 2 kuadrat kurang setengah kali 1 kali 0 kuadrat. Berarti W sama dengan berapa tuh? Setengah kali 1 kali 4. 2 kurang 0. Berarti di sini jawabannya adalah W sama dengan 2 Joule. Loh, harusnya W dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu harusnya bernilai sama. Gitu ya. Nah, akan tetapi di sini kalau kita bahas energi kinetiknya cuma 2 Joule. Berarti ada sesuatu dong ya kan yang hilang. Nah, kenapa? Ya karena akibat daripada gaya gesek itu sendiri. Ya, daripada gaya gesek itu sendiri. Karena kalau kita analisis lebih lanjut, kalau anggap aja deh FG-nya nggak ada gitu ya. Kalau kita benar-benar pure W sin theta gitu ya. Maka ya kita bisa menggunakan ini terus pakai pendekatan ini untuk menentukan nilai nilai kecepatan akhirnya tuh berapa di situ. Pasti saya yakin lebih daripada 2. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ini kan berarti kan nggak karena di sini 2 karena ada gaya gesek. Ya sudah, berarti di sini usahanya ya kan kayak tadi, usahanya tidak disebabkan oleh W sin theta doang, tapi oleh karena gaya gesek. Nah, terus gimana tuh cara nyarinya kalau nomor 1 gitu dulu? Kita kerjain di sini nomor 1 dulu ya, bukan nomor 2.
Kalau nomor 2 dulu sebenarnya bisa. Tinggal kita pakai ini, ya kan? Tinggal W-nya berapa? W-nya segini nih sebenarnya, gitu kan ya. Terus abis itu nanti dikalikan dengan delta S 4, nanti ketemulah nih pasti jawabannya nih, nanti jawabannya bukan 2 melainkan bukan. Di sini nanti FG-nya ketemu dulu tuh, barulah nanti dibalik, gitu ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1, jadi W sistem berarti di sini secara sistem gitu ya. Berarti ngikutin yang si EP gitu dulu. Sama dengan WEK ditambahkan dengan yang namanya WFG. Berarti di sini kita ambilnya yang positif ya, nilainya aja. 19,6 sama dengan 2 tambah dengan W daripada FG. Berarti WFG-nya ya 19,6 dikurangkan dengan 2, jawabannya adalah 17,6 Joule. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke nomor 2. Besarnya gaya gesek rata-rata antar balok dan bidang. Nah, ditanya adalah FG-nya. Ya sudah, berarti WFG sama dengan FG gitu ya. FG dikalikan dengan delta S. Berarti di sini 17,6 sama dengan FG dikalikan dengan delta S-nya adalah 4. Berarti FG-nya sama dengan 17,6 dibagi dengan 4. Maka jawabannya adalah 4,4 Newton. So, jawabannya adalah yang A, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang nomor kebalik sebenarnya boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau misalnya kita mau ngerjain W sama dengan sigma F kali delta S, kemudian mau berpikir, oh ternyata tinggal kita mau nyari FG dulu, sebenarnya boleh-boleh aja loh, gitu, ya. Nah, sebenarnya atau mungkin boleh sedikit aja kali ya. Nah, W-nya kan harusnya 19,6 nih. Nah, di sini W sin theta gitu ya. W sin theta dikurangkan dengan, atau di sini tulis W dulu deh. Dikurangin dengan FG dikalikan dengan delta S. 19,6 gitu ya, sama dengan W sin theta-nya berapa tuh? W sin theta-nya. Nah, kalau dari sini aja untuk kita tulis nyari W-nya kan berarti W sama dengan M kali G. Nah, 1 kali 9,8 jawabannya adalah 9,8 Newton berarti. Nah, sin theta-nya dapat dari mana? Nah, kalian perhatikan, ini kan segitiga siku-siku. Bener nggak? Berarti sin demi kan, depannya 2, miringnya 4. Nah, ya sudah, berarti W sin theta itu adalah 9,8 dikali dengan 2/4 dikurangin dengan FG dikalikan dengan delta S-nya 4. Nah, kita sama-sama bagi 4. 19,6 dibagi dengan 4, nilainya itu berapa? Gitu kan ya? Bentar, wait. 19,6 dibagi dengan 4, nilainya adalah 4,9. Nah, 4,9 sama dengan, nah ini berapa nih? 4,4 harusnya. 9,8 dikalikan dengan yang namanya setengah gitu ya. 4,9 juga. Wait, dulu. Sorry. Di sini W-nya bukan pakai 19,6. Nah, kenapa? Karena coba deh perhatiin. Di sini W-nya kan kita bahas terkait dengan yang namanya akibat gaya gesek. Ada kecepatan di sini ya. Nah, kita pakainya delta EK 2 gitu ya. Ini setengah alias 0,5 gitu ya. 0,5 ini 9,8 kali setengah jadinya 4,9 dikurangkan dengan FG. Ya udah, berarti FG-nya berapa? 4,9 kurang 0,5. Berarti berapa tuh FG-nya? Ya, FG-nya adalah 4,4 Newton. Barulah dilanjutkan. Oh, ternyata bagaimana dengan usahanya? Ya udah, WFG sama dengan FG dikalikan dengan delta S. Berarti WFG sama dengan 4,4 dikali dengan 4. Jawabannya adalah 17,6 Joule. Sama sebenarnya jawabannya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1 sama nomor 2 ini sebenarnya kalau mau urutan 1 dulu baru 2 dulu ya sebenarnya nggak ada keharusan gitu mau ngerjain 1 sama 2 dulu. Yang pasti ini adalah berhubungan gitu.
Cuman kan kalau emang kita disuruh ngikutin ini ya kita harus jawabnya dari nomor 1, ya nomor 2 dulu ya ikutin aja gitu ya. Oke, jadi tuh intinya gini. Kalau dari soal ini berarti kalau kita mau nyari gaya di antara yang ini gaya geseknya gitu, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini dulu, barulah nanti ini. Yang sebenarnya tuh ya ini ya yang 17,6 kan kalau kita lanjutin kan sebenarnya bisa kita lanjutin tuh ada hubungannya sama yang ada di sini juga gitu ya, terkait dengan yang ada di sini. Jadi sebenarnya bebas mau, kalau bedanya adalah kalau nomor 1 gini ngikutin dari sini ya kita mau nggak mau harus spesifik, secara spesifik gitu ya, secara spesifik pakai si delta EP. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai delta EP, sebenarnya dari sini udah curiga gitu kan, harusnya udah curiga gitu. Karena apa? W-nya karena di sini ada gaya gesek dong. Berarti gaya ya apa namanya? Usaha perubahan energi yang di mana perubahan energi kinetik ini cuman 2 joule. Ya kan? Ada 2 joule. Tapi perlu diketahui 2 joule itu tidaklah murni daripada W sin theta doang, tapi ada Fg. Makanya kenapa sebenarnya bisa langsung daripada ini ke sini sebenarnya gitu ya. Atau kalau enggak dari sini baru ke sini dulu. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3 seperti di soal gitu ya. Seorang pelari sprinter lari jarak pendek gitu ya, membutuhkan energi sebesar 3 kJ untuk bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dasarnya masa pelari adalah berapa? Oke. So, untuk nomor 3 diketahui bahwasanya energi, berarti energi kinetik gitu ya. Energi kinetiknya adalah 3 kJ alias 3 kali 10 pangkat 3 joule. Terus kemudian ada V-nya 10 meter per sekon. Ditanya adalah M-nya berapa? Ya sudah, kita pakai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan setengah kali masanya adalah, itulah yang ditanya gitu ya, masa pelarinya dikalikan dengan 10 pangkat 2. Oke, berarti ini kita kali 2 dulu gitu ya. Berarti jadinya adalah 6 kali 10 pangkat 3 sama dengan M kali 10 pangkat 2. So, berarti nilai M-nya itu sendiri gitu ya, setara dengan 6 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat 2 alias 6 kali 10. Jawabannya 60. Oke, jadi soal nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 sendiri katanya ada sebuah pegas yang dimana punya konstanta pegas alias nilai K-nya adalah 20 Newton per meter, digantung vertikal, kemudian diberi beban 0,2 kg. Berarti itu M-nya ya, bukan W-nya. 0,2 kg. Di G-nya dikasih tahu 9,8, berarti di sini langsung aja ya. W sama dengan M kali G, berarti W sama dengan 0,2 kali 9,8. Berapa tuh? 0,2 kali 9,8 tuh jawabannya adalah 1,96 ya. 1,96 Newton. Besarnya energi potensial pegas. Oke, ditanya adalah EP-nya itu berapa? Digantung vertikal. Oke, ya udah kita jawab. Berarti EP sama dengan gitu ya. Nah, oke. So untuk EP itu bisa kita hitung bisa setengah sama dengan F dikalikan dengan delta X alias perubahan X-nya, atau delta L boleh sebenarnya, mau simbolnya gimana. Nah, tapi di saat itu juga kita punya informasi bahwasanya F itu sama dengan K kali delta X. Jadi sebenarnya rumus EP itu bisa pakai dasarnya daripada ini, ataupun kalau ini kita masukkan, nanti kalau kalian kerjakan atau kita diturunkan sendiri, maka nanti untuk rumusnya adalah kurang lebih seperti ini. Bisa setengah kali F kali delta X atau setengah K delta X kuadrat. Nah, tapi di sini yang jadi permasalahannya adalah, ya benar sekali, delta X-nya belum ada. Jadi mau pakai rumus yang manapun,
nggak bisa gitu kan. Makanya kita butuh ini juga sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya misalkan anggap aja ada gambar seperti ini. Tuh, awalnya tuh let's say bahwasanya panjangnya tuh segini sebelum digantungkan benda. Nah, kemudian setelah digantung benda ukurannya segini. Yang dimana atau kalau nggak di sini ditahan dulu deh gitu ya, belum dijatuhin. Nah, maka nanti setelah dilepas akan ada pengaruh gaya berat alias W di sini. Ya. Alias W, kemudian barulah nanti dia jatuh. Dan dia akan meregang. Gitu ya. Dia akan meregang dari sini ke sini. Yang dimana posisi bendanya ternyata berubah sejauh apa? Sejauh delta X. Tuh, ya. Ya sudah, berarti F-nya diakibatkan oleh W. Berarti W-nya adalah 1,96 ya. Nah, saya lanjutin di sini aja deh. 1,96 sama dengan K-nya adalah 20 dikalikan dengan delta X. Berarti delta X-nya adalah 1,96 per 20 gitu ya. Berarti delta X-nya itu sendiri nilainya adalah sebesar 1,96 bagi dengan 20. Jawabannya adalah sebesar 0,098 ya, 0,098 meter. Nah, kalau udah ya tinggal mau pakai rumus yang mana, yang atas apa yang bawah? Ya yang bawah aja ya, biar nggak ribet gitu ya. Oke, berarti EP. Nah, di sini juga kita bisa tulis ya delta X sama dengan 9,8 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Alias kalau nggak pakai pangkat, ini bentuknya tuh 9,8 cm. Oke, jadi EP sama dengan setengah kali 20 kali 9,8 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2 gitu ya. Berarti di sini EP sama dengan 10 dikalikan dengan yang namanya, kalau ini dihitung 9,8 dikuadratkan, jawabannya adalah sebesar 96,04 ya, 96,04 dikali dengan 10 pangkat min 4. Nah, berarti nilai EP-nya sendiri itu setara dengan yang namanya 96,04 kali 10 pangkat min 3 Joule. Tapi di sini mintanya dalam bentuk notasi ilmiah. Ya sudah, berarti sama dengan 9,604 kali 10 pangkat min 2 Joule. Maka jawaban yang mendekati adalah yang D. Ya. Yang dimana perlu diingat kalau di sini kita mau merubah bentuk daripada bentuk pangkat seperti ini kalau mundur 1, berarti ini saya bilang kurang 1, maka nanti di sini pangkatnya nanti nambah 1. Ya. Kalau di sini maju 1, berarti nanti di sini kurang 1. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor 5, soal terakhir ini untuk tes formatif yang pertama. Nah, untuk nomor 5 sendiri kita punya informasi sebuah benda dengan massa 0,2 kg dijatuhkan bebas dari ketinggian. Oke. So, anggap aja saya punya ada alasnya gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah benda yang kemudian dari sini ke sini itu punya ketinggian adalah 5 meter dengan massanya adalah sebesar 0,2 kg. Maka ketika ketinggian mencapai 3 meter, oke, berarti di sini ada kondisi kedua gitu ya. Di sini mencapai ketinggian 3 meter. Oke. Berarti di sini H1. Jadi saya anggap ini adalah kondisi pertama dan ini adalah kondisi kedua. Berarti di sini H1-nya adalah 5 meter. Untuk H2-nya adalah 3 meter. 3 meter. Ya sudah, berarti gimana nih? Ya, di sini perlu diingat lagi bahwasanya kalau tidak ada gaya luar atau gaya dorongan segala macamnya, alias benar-benar pure gaya alami, karena kan ini adalah gaya gravitasi gitu ya, maka kita bisa sebenarnya walaupun ada gaya luar pun juga sebenarnya bisa kita masukkan teori ini yang terkait dengan hukum kekekalan energi sebenarnya ya. Nah, jadi energi yang di posisi 1 sama di energi di posisi kedua tuh sebenarnya sama gitu. Ya, energi yang di posisi 1 itu sama dengan energi yang di posisi kedua. Nah,
Tapi pertanyaannya adalah energi apa yang dimiliki di posisi pertama dan energi di posisi kedua. Ya, di posisi pertama itu punya energi potensial doang. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Di sini V1-nya sama dengan 0. Sedangkan di sini V2-nya itu kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, yang ditanya di sini juga energi kinetik di posisi kedua ya, berarti ya. Oke. Ya sudah, berarti di sini di nomor 1 sebenarnya kalau kita mau spesifikin atau mau mengikuti energi mekanik gitu ya. Di sini berarti ada energi potensial di nomor 1 sama ada energi ditambah dengan energi kinetik. Tapi perlu diingat bahwasanya kalau ini kita lanjutkan berarti EK1 sama dengan setengah kali M kali V1 kuadrat, maka nanti nilainya 0. Karena V1-nya 0. Artinya berarti di nomor 1 itu cuman ada energi potensial aja. Nah, sama dengan energi potensial yang kedua gitu ya, karena dia masih punya ketinggian dan karena nggak bakal mungkin ini kan dia nggak bakal diem dong. Nah, pasti ada energi kinetiknya. Nah, sama ditambah dengan EK2 ya. Jadi yang kita bahas hanyalah energi potensial dan energi kinetik. Itu aja yang kita sempitkan ya. Oke, energi potensial satunya berarti M kali G kali H1 gitu ya. Sama dengan M kali G kali H2 ditambah EK2. Karena itulah yang ditanya. Nah, M-nya adalah 0,2 kali H-nya 9,8 kali H1-nya itu adalah 5 sama dengan 0,2 kali 9,8 kali 3 tambah dengan EK2. Berarti tinggal kita hitung tuh. 0,2 kali 9,8 kali 5 jawabannya adalah 9,8. Nah, wait. Ini 9,8 ya. Nah, 9,8 sama dengan kalau misalnya itu 0,2 kali 9,8 kali 3 itu adalah 5,88. 5,88 tambah dengan EK2. Ya berarti EK2-nya ya selisihnya aja nih antara 9,8 sama 5,88. Berapa dah tuh gitu kan ya? 9,8 kurang 5,88 maka jawabannya adalah 3,92 ya, 3,92 joule. So dengan begitu nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke. So dengan begitu beralih untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, ini terkait dengan momentum, impuls dan tumbukan gitu ya. Oke, so untuk nomor 1, seorang anak yang masanya 25 kg kemula-mula diam di atas perahu yang masanya 55 kg. Nah, terus kemudian anak tersebut melemparkan sebuah benda yang masanya 5,4 kg ke arah horizontal dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kira-kira kecepatan yang timbul pada perahu tersebut adalah berapa? Mungkin ini sih ya dampaknya gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sebenarnya logiknya adalah seperti ini. Jadi semisal nih saya punya di sini ada air gitu ya, ada perahu gitu ya. Kemudian di sini ada airnya. Nah, kemudian di sini ada orang, ada anak gitu ya. Saya anggap aja nih anaknya berdiri gini ya, begini. Kemudian sambil memegang sebuah benda, atau mungkin saya ambil di sebelah kanan sini aja deh ya. Nah, memegang sebuah benda yang inilah saya anggap bentuknya kotak gitu ya. Yang dimana massa bendanya alias MB-nya itu adalah 5,4 kg. Kemudian massa anaknya atau massa orangnya itu adalah sebesar 25 kg. Dan di sini ada massa perahu di sini. Massa perahunya berapa gitu kan ya? Massa perahunya adalah 55 kg. Nah, tapi di awal ini itu diem gitu ya. Diem si orangnya gitu ya. Si orangnya tuh diem sama perahunya tuh diem. Tapi ternyata tiba-tiba dilemparlah ke arah kanan. Ke sini dengan kecepatan adalah 10 meter per sekon. Nah, kira-kira gimana? Ya ini kasusnya sama kayak kalau mungkin kalian tahu senapan gitu ya yang nembak-nembak gitu ya.
maka ketika peluru menembakkan ke depan, maka nanti akan ada boom gitu kan. Begini, mundur dia. Nah, ini nanti pasti perahunya mundur. Harusnya kalau secara teori atau secara logika gitu ya. Oke, ya sudah, berarti ini menggunakan apa? Ya, momentum sebelum P sama dengan P aksen. Nah, jadi untuk si momentum yang ada di sebelum tumbukan gitu ya, sama setelah tumbukan tuh sama. Berarti di sini MP kali VP tambah dengan MO kali VO tambah dengan MB kali VB gitu ya. Maka nilainya akan sama dengan gitu ya, MP kali VP aksen tambah dengan MO kali dengan ya karena mau bertumbukan atau apapun itu ya, selama tidak merubah bentuk ya pasti ini masanya sama kan gitu ya. Yang berubah bentuknya doang ya, kecuali kalau ada yang hilang-hilang gitu ya. Oke, ini VO aksen tambah dengan MB kali dengan VB aksen. Nah, di sini ya, di sini di awal kecepatannya 0 semua karena masih diem gitu kan ya. 55 kali 0 tambah 25 kali 0 tambah 5,4 kali dengan 0 sama dengan, nah, M-nya itu 55 dikalikan dengan VP aksen ditambah dengan massa orangnya adalah 25. Nah, di sini VO aksennya karena dia tidak bergerak juga. Dia bukan konteksnya, dia nggak bergerak, dia yang bukan loncat tapi dia ini. Nah, otomatis si orang ini akan mengikuti si kecepatan perahu. Jadi bisa kita tulis di sini VP aksen. Nah, gitu ya. Ditambahkan dengan MB-nya adalah 5,4 dikalikan dengan 10. Berarti 0 sama dengan 80 kali VP aksen tambah dengan yang namanya 54. Berarti apa? Ya, min 80 VP aksen sama dengan 54. Berarti VP aksennya sama dengan ini sama-sama kita bagi min 80 gitu ya. Berarti kalau kita hitung 54 bagi 80 aja udah 0,675 gitu ya. Berarti ini jawabannya minus 0,675 meter per sekon. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nomor 2 di sini kita punya informasi bahwasanya sebuah inti atom, saya anggap dia bentuknya bulat gitu ya, bulat seperti ini. Semula diam, kemudian meluruh dengan melepaskan gitu, dengan melepaskan sebuah partikel alfa dan inti helium dan sebuah inti lain yang lebih ringan. Massa inti atom besarnya 5 ini. Oke, berarti di sini kita kasih nanti digambar dulu aja. Jika kecepatan partikel alfa sekian, maka kecepatan pentalan inti atom X-nya berapa? Oke, jadi di sini konteksnya karena tidak dispesifikkan, maka kita ambil versi simpelnya, yaitu adalah ketika inti atom X ini gitu ya. Nah, jadi kalau ini simpel gitu, jadi maksudnya tuh gini, ada inti atom X gitu ya, ada sebuah inti atom X, kemudian meluruh dan kemudian memancarkan gitu ya, melepaskan. Di sini ada 2 inti sebenarnya. Cuman yang dibahas hanyalah inti alfa sebenarnya. Ya, di sini inti helium alias partikel alfanya saja. Yang inti lain dianggap mungkin di soal ini karena lebih ringan, terus juga mungkin tidak berpengaruh signifikan atau mungkin emang gak mau dibahas, ya sudah gitu kan ya. Karena biasanya kalau untuk memecah harusnya dia nanti akan ada terurai menjadi seperti ini ya, membentuk sudut. Tapi karena di sini nggak dikasih tahu secara spesifik, ya udah kita anggap aja yang kita bahas adalah partikel alfa. Nah, kemudian setelah itu kan dia meluruh nih, kemudian mecah gitu ya, buar gitu, meledak gitu ya, ibarat kata. Nah, maka di sini ada yang namanya, mungkin bisa kita katakan ada partikel alfa di sini yang lebih kecil, yang dimana ternyata setelah dia menjadi lebih kecil gitu ya,
Nah, ini bergerak ke arah kanan dengan kelajuan atau dengan kecepatan 3,8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, dengan begitu, yang ini mental nih si inti atom X-nya, mundur gitu ya. Jadi yang ditanya ini kira-kira Vx aksen ini berapa? Ya sudah, berarti P sama dengan P aksen gitu ya. Berarti mx gitu ya, mx alias massa inti X dikalikan dengan kecepatan X ditambah dengan massa inti, ini mungkin V alpha gitu ya. M alpha kali dengan V alpha sama dengan mx kali dengan Vx aksen ditambah dengan M alpha kali V alpha aksen. Ya sudah, berarti di sini ya di sini dikasih tahu besar inti atom X gitu ya. Besarnya adalah 57 kali. Ya, 57 kali. Berarti bisa kita katakan 57 M alpha gitu ya. 57 kali M alpha kali dengan 0 tambah M alpha kali dengan 0 sama dengan 57 kali M alpha gitu ya. Kali dengan Vx aksennya itu yang ditanya ditambah dengan M alpha dikalikan dengan 3,8 kali 10 pangkat 5. So berarti ini 0 sama dengan 57 kali dengan M alpha gitu ya, atau mungkin M alphanya kita keluarkan terlebih dahulu juga boleh sebenarnya. Ya sebenarnya sama aja sih. Ya sudah, M alpha kali dengan, atau biarkan saja 57 kali dengan M alpha kali dengan Vx aksen tambah dengan M alpha kali atau 3,8 kali 10 pangkat 5 kali dengan M alpha. Ya sudah, berarti minus 3,8 kali 10 pangkat 5 M alpha gitu ya. Kali M alpha sama dengan 57 kali M alpha kali dengan Vx aksen. So ini dibagi dengan ya min 3,8 kali 10 pangkat 5 gitu ya. M alpha. Ya sudah, berarti hasilnya adalah ya sorry. Ini kebalik, sorry. Ini harusnya yang ini 57 kali M alpha kali dengan Vx aksen sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 5 kali M alpha. Berarti ini sama-sama dibagi dengan min 57 M alpha. Ya sudah, berarti jadinya adalah Vx aksen sama dengan, ya tinggal dihitung tuh, ya kan? 3,8 kali 10 pangkat 5 per 57 atau min 57 gitu ya. Maka jawabannya adalah sebesar segini ya. 6,67 sekian gitu ya. Min 666,67 meter per sekon, atau bisa kita rubah dalam bentuk notasi ilmiah gitu ya. Min 6,67 kali 10 pangkat gitu ya. Kali dengan 10 pangkat berapa nih? Ya, kan karena berhubung komanya di sini nih yang kita mau. Berarti di sini mundur 3 ya. Minus 3, berarti di sini jadinya minus 3 di sini ya. Minus 3 meter per sekon. Sorry. Kan kita sorry, kebalik. Kita mau ke sini gitu ya. Jadi di sini plus 3, jadinya di sini adalah 3 meter per sekon. Ya, jadi jawabannya adalah ya yang D ya. Oke, jadi kita anggap bahwasanya ya soalnya cuma seperti ini aja, nggak terlalu spesifik yang kayak misalnya mental membentuk sudut, enggak gitu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 di sini kita punya informasi setelah pukulan servis sebuah bola tenis dengan massa 0,06 kg gitu ya, alias 6 kali 10 pangkat min 2 kg, kemudian bergerak dengan kecepatan segini. Jika waktu kontak antara bola dan raket adalah segini, maka gaya impulsif alias F-nya itu berapa? Itu yang ditanya ya. V sama dengan 65 meter per sekon. Terus kemudian jika waktu kontaknya alias T-nya adalah 0,03 sekon alias 3 kali 10 pangkat min 2 sekon, ditanya dengan F-nya itu berapa. Ya sudah, berarti di sini kita sebenarnya adalah
F, ini delta T itu mungkin ya saya bilangnya lebih enaknya. F dikalikan dengan delta T. Tapi perlu kita tahu juga bahwasanya impuls itu bisa definisinya adalah perubahan momentum, gitu ya. Perubahan momentum. Nah, di sini karena kita bahas kondisi sesaat, gitu ya. Berarti di sini atau kita lanjutin dulu deh. Delta P sama dengan F dikalikan dengan delta T. Di sini ada P2 kurang P1, gitu ya, sama dengan F dikalikan dengan delta T. Maka kalau kita bahas ini kondisinya sesaat, berarti ketika dia mukul, si bolanya itu diam sebenarnya, nggak bergerak gitu ya. Karena let's say bahwasanya ini adalah tongkat baseball gitu ya. Tongkat baseball gimana sih? Terus abis itu begini gitu ya. Aduh, set. Kurang lebih seperti ini. Terus ada bola nih datang di sini dengan kecepatan 65 meter per sekon. Kemudian di sini menembuk, yang dimana di sini ada gaya F gitu kan ya. Nah, nanti kan dia balik tuh, ya kan? Nah, berarti, oke. So di sini karena kita anggap dia pas nyentuh gitu kan, pas nyentuh dia diem bentar nih bolanya nih, kan belum mantul kan gitu. Berarti di sini kalau kita lanjutin berarti M kali V2 gitu ya, dikurangkan dengan M kali V1. Atau mungkin bisa kita tulis seperti ini sebenarnya. P aksen gitu ya. Oke. Di sini P aksen. Berarti di sini V aksen, di sini V sama dengan F kali dengan delta T. Nah, ya sudah, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 kali 0 dikurang dengan yang namanya 6 kali 10 pangkat min 2 kali dengan 65 sama dengan F dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Sehingga di sini ya ini udah jelas 0 ya. Jadi nggak usah kita hitung. Jadi hasilnya adalah pasti 65 kali 6, jawabnya berapa? 65 kali 6 325 ya. Jadi di sini 300 kalau 65 kali 6 ya, 390 gitu ya. Di sini kalau kita hitung 390 kali 10 pangkat min 2 sama dengan F dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 2. So berarti F-nya sama dengan 390. Atau ini sama-sama kita bagi 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke ya sudah. Berarti 390 bagi 3 itu adalah 130. Kemudian ini dikali dengan 1. So berarti F-nya adalah 130 Newton. Maka gaya impulsifnya di sini nih, F-nya di sini nih sementara adalah sebesar 130 Newton. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal 2 terakhir ya, 2 soal terakhir terkait dengan modul keempat ya, untuk tes formatif yang kedua. Nah, dari soal nomor 4 kita punya informasi sebuah bola dengan massa 0,5 kg dan kecepatan ini menumbuk bola ini yang mula-mula diam. Jika tumbukannya sentral dan elastis sempurna, maka besarnya kecepatan bola pertama sesudah tumbukan itu adalah berapa, dan untuk bola kedua. Oke. Jadi di sini secara umum ini nomor 4 sama 5 berarti kita bahasnya sekaligus ya. Oke. Jadi di sini ada bola, ini adalah bola pertama gitu ya. Yang dimana di sini katanya melaju dengan kecepatan sebesar 4 meter per sekon. Dan di sini ada bola kedua. Mungkin di sini saya bedain ukurannya aja kali ya. Yang ini lebih gede gitu ya. Di sini V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Oke. Di sini adalah nomor 1. Ini V1. Terus di sini ada yang lebih kecil nih, si benda kedua nih. Yang dimana di sini nilai M2-nya adalah sebesar 0,25 kg dan di sini V2-nya itu adalah 0 gitu ya. Terus setelah dia nabrak, ya kan? Berarti sebenarnya itu kejadiannya pertama awalnya seperti ini gitu kan ya. Kemudian setelah dia selanjutnya kan berarti nanti akan ada nih yang namanya sentuhan gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ada crash di sini. Tak 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 tak. Nah, gitu ya. Alhasil
antara, ya kalau secara kita lihat nih, ya bahwasanya tumbukan elastis sempurna, maka yang akan terjadi adalah kalau elastis sempurna setelah terjadi seperti ini, maka setelah menumbuk yang akan terjadi adalah si bola yang pertama yang di sebelah kiri itu akan balik arah gitu ya, gitu ya. Ini nomor 1 dengan kelajuan V1 aksen, dan kemudian di sini untuk yang kedua adalah V2 aksen ya. Tapi ini secara teoritis harusnya kurang lebih seperti ini, tapi ada juga yang nyatu gitu ya. Nah, atau kalau enggak bisa jadi ngikut gitu ya, alias ngikut ke sebelah kanan, tapi kita nggak tahu ya. Intinya setelah tumbukan ini nanti yang jelas akan ada gerakan tambahan ya. Nah, ini sebelum, dan ini nanti bawahnya habis itu baru sesudah tumbukan ya, sesudah tumbukan. Tapi karena saya nggak mau daripada nanti gambarnya salah gitu ya. Oke, so kita tulis berarti ya gampang, berarti P sama dengan P aksen gitu ya. Berarti M1 kali dengan V1 ditambah dengan M2 kali dengan V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Nah, di sini 0,5 kali 4 gitu ya, tambah dengan 0,25 dikalikan dengan yang namanya 0 sama dengan 0,5 kali V1 aksen. Nah, terus ini ditambah dengan yang namanya 0,25 kali V2 aksen. Nah, berarti ini jawabannya adalah 2 sama dengan 0,5 V1 aksen ditambahkan dengan 0,25 V2 aksen. Nah, di sini kita punya informasi ini doang. Nah, ada 2 variabel yang kita nggak tahu. Berarti bisa kita katakan ini nanti menggunakan pendekatan persamaan linear 2 variabel. Dan kita butuh 1 persamaan lagi untuk mengerjakan. Nah, satunya lagi dari mana? Ya, ini ada yang namanya tumbukan, ada koefisiennya gitu. Makanya kadang ada yang mentalnya ini atau mungkin ada yang nyatu gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang namanya koefisien restitusi. Nah, ketika kita bahas elastisitas sempurna, E-nya tuh sama dengan 1. Yang dimana untuk rumus E alias koefisien restitusi itu adalah min delta V aksen gitu ya per delta V sama dengan 1. Berarti min V2 aksen kurang V1 aksen gitu ya per V2 kurang V1 gitu ya sama dengan 1. Ya sudah, berarti ini bisa kita bilang V2 aksen gitu ya, V2 aksen kurang V1 aksen tuh per V2 kurang V1 sama dengan min 1. Ya sudah, berarti kalau kita lanjutkan V2 aksen gitu ya dikurang dengan V1 aksen per V2 nya itu adalah 0 gitu ya, dikurangkan dengan V1 nya adalah 4. Diperhatikan tanda itu berpengaruh terhadap arah. Kalau arahnya ke kanan berarti pakai positif ya, kalau ke kiri pakai negatif. Nah, di sini ini sama dengan min 1, berarti V2 aksen dikurang dengan V1 aksen per min 4 sama dengan min 1. Berarti kita sama-sama kita kali min 4, jadinya V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 4. Ya sudah, di sini kita punya 2 persamaan, gitu kan ya. Nah, tapi karena berhubung di sini angkanya jelek sebenarnya, ini kan bisa kita tulis seperti ini ya sebenarnya. Setengah kali dengan V1 aksen gitu ya, ditambah dengan 1/4 kali V2 aksen sama dengan 2, maka kita rubah aja deh biar nggak ada pecahan gitu ya, dikali 4, jadinya 2 kali V1 aksen tambah dengan V2 aksen sama dengan 8. Ya sudah, kita lanjutkan ya kan, berarti 2 V1 aksen tambah V2 aksen gitu ya sama dengan 8. Terus kemudian min V1 aksen tambah dengan V2 aksen sama dengan 4. Berarti ini kita kurang gitu kan ya, supaya kita ilangin ini. Dan tujuan kita pun juga mencari V1 aksen kan sebenarnya di sini. V1 aksen tuh berapa sebenarnya? Ya sudah, kita hilangkan, berarti jadinya adalah
3 kali V1 aksen sama dengan 4. Berarti V1 aksen kalau sama-sama kita bagi 4 jadinya adalah 4/3 alias 1,33 meter per sekon. Sorry, ini ada ternyata di sini bisa kita katakan bahwasanya setelah tumbukan yang terjadi bukan mental keduanya. Ya karena by logic juga harusnya sih ya secara logika kalau ada kejadian seperti itu, apalagi yang ditabrak itu lebih kecil, harusnya begini, set gitu kan. Set ke kanan sebesar V1 aksen dan kemudian di sini yang kecil juga jalan gitu ya. Jalan sebesar yang namanya V2 aksen. Oke. Nah, jadi itu sama kayak bola biliar, tok gitu ya. Yang satu jalan, yang satu lagi jalan. Nah, ya sudah, berarti nomor 4 sudah terjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, dilanjutkan lagi ke nomor 5. Besar kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Ya sudah, tinggal kita cari aja ya kan. Di sini V2 aksen, V2 aksen dikurang dengan V1 aksen katanya 4. Nah, V2 aksen dikurang 1,33 sama dengan 4. Berarti ini kita tambahkan 1,33. Berarti V2 aksennya sama dengan 5,33 meter per sekon. Maka jawaban nomor 5 adalah yang D. Oke, so dengan begitu selesai juga ya untuk pembahasan transformatif kedua di modul keempat dan sekaligus juga mengakhiri pembahasan di modul keempat itu sendiri. So dengan begitu ya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah support saya via Saweria ataupun Traktir. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.